warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini tentang sistem pencernaan manusia. Apakah kalian penasaran bagaimana makanan yang kita makan bisa menjadi sumber energi dan nutrisi bagi tubuh kita? Nah, di video ini kita akan menjelajahi sistem pencernaan manusia dan belajar bagaimana makanan kita dicerna dan diserap oleh tubuh. Bersiaplah untuk petualangan menarik di dalam tubuh kita sendiri. Mari kita mulai dan temukan rahasia di balik proses pencernaan yang menakjubkan. Apa yang kalian ketahui tentang sistem pencernaan manusia? Apakah kamu tahu apa itu sistem pencernaan dan mengapa sistem ini penting bagi tubuh kita? Sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem di dalam tubuh kita yang membantu kita mencerna makanan yang kita makan. Sistem ini terdiri dari beberapa bagian yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi zat-zat yang bisa diserap oleh tubuh. Kita harus tahu nih, apa fungsi sistem pencernaan pada manusia. Fungsi yang pertama, yaitu untuk mengunyah dan menelan makanan. Saat kita makan, mulut kita membantu mengunyah makanan menjadi potongan-potongan kecil yang lebih mudah ditekan. Fungsi yang kedua, yaitu untuk mencerna makanan. Setelah kita menelan makanan, sistem pencernaan membantu mencernanya di dalam perut dan usus. Ini berarti makanan dipecah menjadi bagian-bagian kecil sehingga tubuh dapat menyerap zat-zat yang berguna. Fungsi sistem pencernaan manusia yang ketiga yaitu untuk menyerap nutrisi. Usus kita memiliki tugas untuk menyerap nutrisi dari makanan yang sudah dicerna. Nutrisi ini sangat penting loh untuk tubuh kita agar tetap sehat dan kuat. Itu sebabnya kita dapat beraktivitas dan berkegiatan sehari-hari. Karena makanan yang kita makan telah berubah menjadi energi bagi tubuh kita. Fungsi sistem pencernaan manusia yang terakhir yaitu adalah mengeluarkan sisa-sisa atau zat sisa dari makanan. Setelah tubuh menyerap nutrisi dari makanan, sisa-sisa yang tidak bisa digunakan akan keluar melalui anus saat kita buang air besar. Bagian-bagian sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut. Yang selanjutnya ada kerongkongan atau esofagus. Bagian sistem pencernaan yang ketiga ada lambung. Berikutnya ada usus halus. Setelah usus halus ada usus besar. Dan bagian sistem pencernaan pada manusia yang terakhir adalah anus. Nah, mari kita kenali satu persatu bagian-bagian sistem pencernaan dan fungsinya. Mari kita berkenalan dengan mulut. Mulut merupakan gerbang saluran pencernaan manusia. Proses pencernaan di mulut mulai terjadi saat makanan siap-siap masuk ke dalam mulut. Saat itu, sistem pencernaan akan mulai mengeluarkan air liur untuk membasahi mulut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam mulut terdapat gigi dan juga lidah. Fungsi mulut pada proses pencernaan yang pertama sebagai tempat masuknya makanan. Yang kedua, menghaluskan makanan dengan cara mengunyah menggunakan gigi. Dan yang ketiga, mendorong makanan ke tenggorokan dengan bantuan lidah untuk melanjutkan proses pencernaan. Selanjutnya, proses pencernaan di dalam mulut dibantu oleh enzim yang terdapat pada air liur. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus.
Di dalam tenggorokan terdapat dua rongga nih. Satu rongga yang mengantarkan makanan ke esofagus, dan yang kedua rongga pernapasan. Maka saat makanan mulai masuk ke tenggorokan, ada dua hal yang mungkin terjadi. Jika makanan melewati jalur tenggorokan yang benar, makanan akan sampai di esofagus dan melanjutkan proses pencernaan. Sedangkan jika makanan masuk ke jalur yang salah atau dia menuju ke jalur pernapasan, maka kita akan tersedak. Oleh karena itu, ketika kita sedang makan, kita dilarang untuk berbicara. Esofagus terletak di bawah tenggorokan. Organ pencernaan ini berbentuk seperti tabung yang dikelilingi otot-otot. Fungsi esofagus yaitu menghaluskan makanan menjadi bagian yang lebih halus dan kecil agar mudah dicerna oleh lambung. Proses menghaluskan makanan tersebut menggambarkan gerakan mekanisme peristaltik. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa sih yang terjadi di dalam lambung ketika makanan masuk dan dicerna oleh lambung. Lambung berfungsi mencerna makanan menggunakan proses pencernaan kimiawi, di mana makanan akan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Lambung menghasilkan enzim-enzim tertentu seperti pepsin, renin, dan klorida. Enzim-enzim ini yang membantu proses pencernaan kimiawi. Organ pencernaan selanjutnya yaitu usus halus. Dalam proses pencernaan, usus halus dibagi menjadi 3 bagian yang memiliki fungsi masing-masing, yaitu usus 12 jari atau duodenum berfungsi untuk terus memecahkan dan mengolah makanan. Jejunum berfungsi melakukan penyerapan nutrisi makanan ke dalam aliran darah. Ileum merupakan pintu akhir dari usus halus. Ileum berfungsi sebagai pengantar sisa makanan yang belum diproses oleh usus halus ke usus besar. Selanjutnya ada usus besar. Di dalam usus besar, makanan yang masuk berupa sisa-sisa dari pencernaan. Namun, proses pencernaan masih terjadi di dalam usus besar. Usus besar memiliki peran dalam menyerap air sisa pencernaan dan memindahkan sisa proses pencernaan yang sudah tidak ada airnya menuju ke rektum lalu ke anus. Umumnya, sisa makanan membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Dan organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Anus adalah lubang kecil di bagian akhir saluran pencernaan kita yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Setelah makanan melewati usus besar yang bertugas menyerap air dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa yang tidak berguna atau tidak bisa dicerna oleh tubuh akan menjadi feses. Feses ini akan bergerak ke arah akhir saluran pencernaan menuju anus. Kita telah belajar tentang sistem pencernaan manusia yang penting dalam tubuh kita. Sistem pencernaan membantu kita mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa-sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Bagian-bagian sistem pencernaan seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus bekerja sama untuk menjalankan tugas-tugasnya. Penting nih bagi kita untuk menjaga sistem pencernaan kita tetap sehat. Kita dapat melakukannya dengan makan makanan sehat seperti sayuran, buah-buahan, dan sereal yang mengandung serat. Minum air putih juga penting loh untuk menjaga pencernaan yang baik. Selain itu, menjaga kebersihan tubuh termasuk mencuci tangan sebelum makan juga membantu mencegah penyakit dan dapat mempengaruhi sistem pencernaan. Kalian sudah mengetahui lebih banyak tentang sistem pencernaan manusia.
kita telah menjelajahi bagian-bagian sistem pencernaan dan fungsinya. Ingatlah pentingnya menjaga sistem pencernaan kita tetap sehat dengan makan makanan bergizi, minum air putih, dan menjaga kebersihan. Semoga pengetahuan yang kalian dapatkan dalam video ini bermanfaat dan dapat membantu kalian menjaga kesehatan sistem pencernaannya. Teruslah belajar dan jaga kesehatanmu dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.